Garcuplexers Development di sini. Nah, di video ini saya akan memberitahu kemunculan Dr. Vegapunk di Wano Kuni, serta apakah itu SSG atau Special Scientist Group yang sedang dibuat oleh Vegapunk ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Filmnomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, di chapter 905, kita diberitahu oleh Fujitora, dia mengatakan bahwa Vegapunk telah mendapatkan penemuan baru, yang mungkin itu berhubungan dengan di chapter 957. Dimana kita tahu katanya sistem yang akan menggantikan Shichibukai yang katanya sudah diabolis atau sudah dimusnahkan adalah SSG ini, atau mungkin singkatan dari Special Scientist Group. Jadi kemungkinan SSG ini adalah grup yang dibuat oleh Vegapunk untuk meneliti dan membuat sesuatu untuk keperluan Marine ini, dan dikatakan dapat mengganti Shichibukai. Nah, mungkin itu sebagai kasarnya. Serta dikatakan juga bahwa Marine dan Shichibukai ada untuk menyeimbangkan Yonkou, atau mungkin dapat kita katakan semua Marine, yaitu dengan Admiral, Fleet Admiral dan semuanya, ditambah dengan 7 Shichibukai, itu sama dengan setara dengan Yonkou. Mungkin Yonkou ini adalah keempat Yonkou dan bukan satu Yonkou saja. Walaupun kita tahu pada perang di Marineford, yaitu hanya satu Yonkou saja, tepatnya Whitebeard, dia dapat mengalahkan Marine dan Shichibukai. Walaupun tidak mengalahkan, tetapi dia sudah memberi efek yang luar biasa besar untuk keseluruhan Marine ini. Namun itu menurut saya sangatlah wajar. Kenapa? Karena Whitebeard ini dapat dikatakan seorang Yonkou terkuat. Bahkan dia adalah saingan atau rival dari Gold Roger. Dan Sengoku pun berkata, Whitebeard ini adalah manusia terkuat pada saat itu. Jadi cukup wajar bahwa satu Yonkou Whitebeard sudah dapat meluluhlantahkan seluruh Marineford. Jadi walaupun saya tidak tahu apakah itu sebuah pernyataan yang valid atau tidak, karena Marine plus Shichibukai sebenarnya Yonkou, tapi di sini saya tidak akan membahas hal itu. Jadi, saya percaya bahwa Shichibukai dapat mengalahkan satu Yonkou. Kita tahu di Shichibukai ada Mihawk, yang saya pun cukup yakin Mihawk ini setara dengan Yonkou. Di video ini saya pernah membahas kekuatan dari Mihawk ini, mungkin kalian bisa langsung lihat di kartu di atas kanan. Dan beberapa karakter Shichibukai lain yang sangat hebat juga menurut saya. Jadi, dapat dikatakan penemuan dari Dr. Vegapunk ini alias SSG adalah setara dengan Yonkou. Kita pun tahu orang-orang di Shichibukai yaitu seperti Jinbei yang sangatlah kuat. Kita pun tahu lalu Flamingo yang sehebat apa, serta kita diberitahu tentang Bo Hancock yang kemungkinan besar dia pun sangat kuat. Lalu Buggy yang kita pun tahu dia mungkin cupu, serta ada Crocodile mantan tepatnya, dan juga ada Bartholomew Kuma yang kita tahu dia sangatlah hebat, dan mungkin yang dikatakan setara dengan Whitebeard pada saat masih muda, yaitu Edward Weevil, walaupun saya tidak yakin mereka benar-benar setara. Jadi dapat dikatakan SSG ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Marine temukan dan Marine search dengan baik untuk menggantikan Shichibukai. Jadi apa itu SSG ini? Atau Special Scientific Group. Jadi kita melihat hasil karya Vegapunk yang kita tahu adalah dia menciptakan Pacifista dan penelitian tentang cloning. Penelitiannya pun ada mengenai batu laut yang kapal angkatan laut gunakan agar tidak terdeteksi oleh monster laut. Bahwa Dr. Vegapunk sudah mengetahui tentang cara kerja dari buah iblis ini. Dia juga menemukan garis penting tentang blueprint kehidupan, seperti yang dikatakan Judge pada saat di flashback dari Sanji, dan beberapa hasil lain yang katanya sudah 500 tahun ke depan dari teknologi pada saat itu. Walaupun kita tahu blueprint tentang kehidupan ini diambil oleh Judge dan menciptakan pasukan Girma yang sangat loyal. Jadi dapat dikatakan Vegapunk pun dapat menciptakan pasukan yang tanpa batas, seperti yang dilakukan oleh Judge di Germa Double Six. Serta dia pun pernah menciptakan buah iblis, tepatnya buah iblis yang dimakan Momonosuke, yang kita pun tahu sepertinya tidak ada kelemahan seperti buah iblis Smile buatan Caesar ini. Jadi dapat kita katakan semua hasil karya dari Vegapunk ini sangatlah sempurna. Seperti Pacifista pun, dia memiliki tubuh yang sangatlah kuat. Bahkan seluruh kru topi jerami pada pre time skip pun susah sekali untuk mengalahkan satu Pacifista saja. Jadi di sini pun saya sangat yakin bahwa SSG berhubungan dengan semua proyek Vegapunk ini di masa lalu, dan itu akan digabungkan menjadi satu. Mungkin SSG ini dapat memberikan DNA dari DF atau dari buah iblis ke dalam senjata barunya yang seperti Pacifista. Dapat menggunakan buah iblis seperti usernya, karena sejauh ini yang kita tahu hanya kekuatan dari Kizaru lah yang dapat dimasukkan ke dalam Pacifista itu.
Apakah mungkin ini benar-benar seperti teori saya bahwa Vegapunk adalah Kizaru, atau mungkin Kizaru adalah Vegapunk? Saya pun akan menyimpannya di kartu di atas kanan, karena itu sangatlah teori yang liar. Lalu, jika kita melihat sumber daya dari Marine ini dan pemerintahannya dapat menggunakannya dari tubuh para petinggi-petinggi Angkatan Laut, serta mungkin tahanan-tahanan dari Impel Down pun dapat mereka gunakan sampelnya. Maka, jika begitu, saya pun cukup yakin bahwa kekuatannya dapat menggantikan sistem Shichibukai, di mana pasifista robot-robot itu di-cloning dan dapat menggunakan kekuatan buah iblis, namun mungkin hanya akan diberi batasan bahwa satu pasifista hanya memiliki satu kekuatan buah iblis, agar tidak terlalu overpower. Atau mungkin jika dia tidak menciptakan buah iblis, mereka akan menciptakan orang-orang seperti Germa Double Six, buah iblis buatan, yaitu buah iblis buatan Vegapunk, yang memiliki kekuatan yang mungkin dapat dikatakan cukup asli. Jadi kemungkinan ada dua yang dapat mereka ciptakan, yaitu gabungan antara pasifista dengan buah iblis yang seperti Logia. Jadi mungkin mereka mengambil sampel dari Aokiji, Kaino, Kizaru, dan juga yang lain-lain untuk dimasukkan kekuatannya ke dalam pasifista ini. Atau mungkin dari para tahanan Impel Down yang memiliki buah iblis, mereka ambil sampelnya dan dimasukkan ke dalam pasifista. Atau mungkin mereka pun akan menciptakan kekuatan seperti Kaido ini, yaitu mereka membuat cloning seperti yang dibuat oleh Germa Double Six. Dan dia membuat buah iblis yang seperti kita tahu buah iblis Zoan, tepatnya Zoan Naga, yang dimakan oleh Momonosuke, dan dia menciptakan untuk makhluk-makhluk yang lain. Dan diberilah kepada cloning-cloning ini agar tetap loyal ke Angkatan Laut. Maka jika seperti itu, maka sumber daya dari Marine ini sangatlah luar biasa. Selanjutnya, mari kita akan membahas apakah sebenarnya Vegapunk ini orang baik dan benar-benar loyal terhadap pemerintah. Karena kita pun tahu Vegapunk adalah orang terpintar di dunia One Piece. Serta apakah dia tidak mengetahui tentang kelakuan pemerintahan atau world government yang semena-mena. Jadi menurut saya, Vegapunk ini benar-benar orang yang baik. Tepatnya baik dari hati, namun dia tidak menyukai world government dan juga tidak menyukai bajak laut. Dia hanya ingin menjadi seorang ilmuwan yang berguna untuk dunia. Dan pilihan untuk mewujudkan mimpinya adalah dengan menjadi world government ini atau menjadi pemerintahan. Kita pun tahu di masa lalunya, dia ingin menciptakan sistem pemanas di kampung halamannya agar bisa digunakan oleh warganya, di mana di sana selalu terjadi suhu yang sangat ekstrim. Dia pun menciptakan binatang cyborg untuk membantunya dalam bekerja. Namun kita pun tahu Vegapunk tidak bisa melanjutkan penelitiannya karena kurangnya sumber daya dan uang untuk mewujudkan hal itu. Dapat kita katakan, Vegapunk tidaklah jahat. Dia ingin menolong rakyat kampungnya, dan saya yakin dia akan mengkhianati pemerintah setelah world government menggunakan senjata penghancurnya. Mungkin adalah Ancient Weapon Uranus, mungkin hal ini seperti ketika Einstein, dia membuat bom atom, tapi apakah kalian tahu bahwa Einstein pun tidak memiliki ide pembuatan bom tersebut? Mungkin banyak juga yang membuat teori bahwa Vegapunk ini sebenarnya adalah bagian dari revolusioner. Di sini saya akan membahas itu, namun saya juga tidak menyangkal hal itu. Lalu kapan dan di manakah Vegapunk ini akan muncul sejak pertama kali namanya disebutkan, tepatnya di arc di Enies Lobby. Nah, jadi menurut saya dia akan muncul di arc Wano Kuni ini. Kita kembali flashback sedikit di cerita Punk Hazard. Kita pun tahu Caesar Clone berhasil mengembangkan formula tersebut dari set hingga buah iblis yang bernama Smile. Tahu buah iblis tersebut masih ada efek samping yang mengerikan. Vegapunk berhasil membuat buah iblis yang dapat dikatakan sempurna tanpa efek samping. Lalu apakah hubungan itu semua dengan Wano Kuni? Simpelnya, mungkin dia akan menolong orang-orang dari efek samping Wano, tepatnya efek samping Smile. Lalu kita pun melewati arc Big Mom, di mana Judge pun menyinggung tentang Vegapunk lagi. Nah, selain itu, di perkenalan awal Wano ini, saat perkenalan dari shogunnya, yaitu Orochi, dia berbicara dengan si Pinol, di mana Orochi menginginkan Dr. Vegapunk kan? Nah, jadi arc referee, walaupun mungkin masih 50-50, Marine menyindir tentang Admiral untuk dikirim ke Wano Kuni. Walaupun Sakazuki atau Akainu berkata lagi bahwa Marine tidak mempunyai cukup sumber daya untuk ikut perang di Wano Kuni, yang berisi dua Yonko yang sudah beraliansi. Namun ingat, perkataan Oda bahwa arc Marineford akan seperti jalan-jalan di taman jika dibandingkan dengan arc Wano Kuni. Arc kompleks ini, apakah kurang tanpa kehadiran dari Angkatan Laut? Maka menurut saya Admiral pun akan datang ke Wano Kuni. Mungkin plot yang masuk akal adalah si Pinol menerima permintaan dari Orochi ini untuk mengirim Vegapunk ke Wano. Namun dengan hitungan dan mata-mata Admiral, yaitu menjaga Vegapunk ini jika Orochi akan melakukan hal buruk kepadanya.
Lalu kita pun tahu bahwa Smoker dan yang lain-lainnya mendatangi Vegapunk untuk menyembuhkan penyakit pada anak-anak, tepatnya hasil uji coba dari Caesar. Dan pasti Vegapunk ini mendengar cerita tentang kru Luffy dari Smoker, bahwa mereka menyelamatkan anak-anak ini yang mungkin diceritakan sebagainya lah. Situlah mungkin Vegapunk mempunyai tujuan lain untuk bertemu dengan kru Luffy, yang itu berperan sebagai bajak laut yang baik dan juga menolong orang-orang. Bahkan mereka rela mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan seluruh anak-anak itu. Yang jelas itu bukanlah perbuatan dari bajak laut. Benar, teori orang-orang bahwa Vegapunk ini bagian dari revolusioner pas sudah dia bertemu anak dari sang komandannya. Mungkin ada beberapa hal yang akan diuntungkan jika Vegapunk ke Wano Kuni. Pertama, Chopper dan Franky bisa belajar sesuatu dari manusia terpintar ini, karena Franky sudah berada di labnya ketika di pulau sebelumnya, yaitu di Karakuri. Chopper pun bisa sedikit belajar tentang ilmu kedokteran. Lalu perkataan si Pino dan Orochi tidak akan menguap begitu saja, di mana Vegapunk mungkin benar-benar akan datang ke Wano Kuni. Serta yang ketiga, memberi alasan lain bagi Marin untuk datang ke Wano Kuni. Dan yang terakhir, kita akan melihat wujud Vegapunk setelah arc Wano Kuni ini selesai dan tidak akan membutuhkan arc tambahan hanya untuk menceritakan tentang Vegapunk. Karena kita pun tahu sepertinya setelah arc dari Wano Kuni ini beres, kita akan langsung dilempar ke arc dari World Government. Seperti yang sudah Oda katakan, karena keadaan dari Sabo, Hancock, dan juga Vivi yang sedang dalam bahaya. Dan pasti itu berhubungan dengan Marigois, yang juga berhubungan dengan pemerintahan dan juga Tenryubito. Jadi mungkin bagaimana pendapat kalian tentang Dr. Vegapunk ini? Apakah SSG yang dikatakan Vegapunk ini akan dibuat? Serta ada di pihak siapakah Vegapunk ini di akhir cerita One Piece? Apakah benar-benar dia setia sampai akhir di pihak World Government, ataukah mungkin dia benar-benar bagian di orang lain? Seperti yang sudah saya katakan di video ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini. Bisa like aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.